wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah yang masih menjadikan kita hadir di majelis ilmu ini, yang dimana pada pagi sore hari ini kita masih dijadikan bisa kumpul untuk ngaji bersama dan minta waktunya untuk membuat tafsir amali surah Asy-Syura ayat 32. Dan kedua kalinya marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu agar memberikan petunjuk bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu memberikan kabar gembira dan kabar baik dan buruk, ya. Peringatan apa saja, yaitu tentang menjalankan sholat. Nah, bagi orang yang menjalankan sholat, puasa itu akan diberikan ganjaran, yaitu berupa surga Firdaus, atau diberikan tempat yang sebaik-baik tempatnya. Tetapi bagi orang yang membangkang atau sebaliknya, yang mendurhakai perintah Rasul, itu akan masuk ke neraka, yang dimana di dalamnya itu kayu bakarnya adalah manusia sendiri. Apakah kamu mau siap jadi kayu bakarnya neraka? Tidak toh? Ya, makanya di dunia ini tempat menanam. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka berbuatlah sebisanya, berbuat baik di dunia ini. Karena semua apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, semua akan dicatat dan dibalas nanti di akhirat, ya. Kita akan dipertontonkan apa saja yang kita lakukan di dunia, baik itu jelek atau buruknya, akan di layar tancapkan, dilihat oleh semua orang. Jadi di padang mahsyar itu bukan kita saja yang menonton diri kita, tapi ditonton sama keluarga, entah itu saudara, teman-teman kita yang di pondok, kita tonton semua. Jadi kita mondok di sini itu niatnya apa, sehingga kita nanti mendapatkan enak yang apa yang kita tonton, ya. Jadi persiapkanlah diri kita. Ini masih kita proses tahap berusaha belajar, ya. Yes, langsung masuk saja ke surah Asy-Syura. Udah dibuka, ya? Udah? Pun? Ayo kita baca bareng-bareng, terus nanti arti perkata. Ya, tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatil jawari fil bahri kal a'lam. Subhanallahul azim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, al jawari, kapal-kapal, fil bahri, di laut, kal a'lam, seperti gunung-gunung. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah adalah kapal. Kapal yang apa? Kapal yang berlayar di laut seperti gunung. Pernah kamu lihat kapal berlayar? Siapa yang menggerakkan? Apa? Allah yang menjalankan, perantara mesin, ya. Jadi kita berusaha melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu berupa kapal-kapal yang berjalan seperti gunung. Nah, yang kita lihat di laut itu hanya fenomena yang biasa, tapi di ayat ini kapal berlayar seperti gunung. Nah, nggak masuk akal dah. Gimana rupanya kapal itu berlayar seperti gunung? Nah, tidak itu saja kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Boleh jadi dan bukan boleh jadi, Allah menciptakan kita itu dari setetes air mani yang hina. Kok bisa berwujud kita dari berapa ratusan sel? Kok yang lahir kamu? Nah, itu kan suatu tanda-tanda keajaiban kekuasaan dan maha kuasanya Allah. Jadi mau nggak kita ambil pelajaran? Kita sudah dilahirkan dari yang sesuatu yang jalannya, ya itu. Terus
dari setetes air mani yang hina. Maka itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Terus banyak lagi, kamu pernah lihat burung? Burung itu kalau nggak ada sayap bisa nggak terbang? Enggak. Nah, kok kita manusia nggak menjadikan punya burung seperti burung punya sayap? Kenapa? Karena bukan burung. Karena yang membedakan manusia dengan hewan itu ya banyak hal. Ya, kok orang punya kaki 4, punya tangan 6, 5 itu kan karena Allah yang menciptakan berbagai macam di dunia ini. Karena Allah itu tidak menciptakan manusia saja, tapi menciptakan berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki. Ada hewan yang perempuan, ada hewan yang laki juga. Kamu punya tangan, ada yang kiri, adanya. Nah, itu suatu tanda kebesaran atau enggak itu? Nah, tanda kebesarannya Tuhan ya. Kok kita ini kok kenapa nggak mata saja? Kok ada hidung, tangan? Mungkin kita itu juga perlu introspeksi diri untuk menyadarkan diri, bertafakur, merenungi penciptaan Tuhan ya. Dari ayat ini kita ambil pelajaran ya, yaitu tentang kebesarannya Tuhan. Oke, lanjut ayat yang ke-33. Ayo kita berteman bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasa yuskinir rihi fayanzilalna warakida ala zohri. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jika yasa dia menghendaki, yuskini dia menenangkan, arih angin, fayanzilalna maka jadilah ia rawakida terhenti ala zuhrihi di atas permukaannya. Inna sesungguhnya fi zalika pada yang demikian la ayatin benar-benar tanda-tanda likulli sabarin bagi setiap orang yang bersabar, syakurin yang bersyukur. Jadi arti keseluruhan di ayat 33 ini, jika dia menghendaki, yang menghendaki yaitu Allah, dia akan menghentikan angin sehingga jadilah kapal itu terhenti ya. Jadi kita ambil pelajaran, kita berusaha ingat maha kuasanya Allah. Jika terhenti angin maka kapal akan terhenti juga ya. Sama seperti halnya kita, kalau udara nggak ada, apalagi tidak ada cahaya matahari, apakah bumi ini akan hidup? Tidak mungkin, mustahil ya, karena Allah menciptakannya juga berpasang-pasangan, ada malam, ada pagi, siang ya. Kalau naik malam saja, apakah bumi ini akan hidup? Apakah tumbuhan akan bisa tumbuh? Maka dari itu bisa kita ambil kiasan, sehingga kita itu bisa melihat maha penciptanya Allah. Menghentikan angin itu mudah bagi Allah, mematikan manusia itu juga sangat-sangat mudah. Jadi kekuasaannya Allah, tangan-tangan Allah itu kan kekuasaan ya. Ya, menjadikan kamu sekarang sehat, besok sakit itu mudah sekali. Besok kamu keracunan bisa boleh jadi ya. Itu karena Allah yang maha kuasa. Terus, jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi tiap-tiap yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Coba saya tanya, coba kamu sebutkan apa saja tanda-tanda kebesarannya Allah. Kan sudah saya tadi terapkan, kasih contoh. Coba dari kamu sendiri apa saja tanda-tanda kebesarannya Allah? Bingung? Ya kalau kamu? Ya, adanya manusia, penciptaan. Apa lagi? Banyak. Bencana alam. Apa lagi? Banyak ya. Tanda-tanda Tuhan itu banyak. Kelengkeng ini bisa hidup, siapa yang menjadikan? Kau punya akar, siapa yang menjadikan? Nah, jadi semua itu ini tentang orang yang mau mengambil pelajaran, yang mau bertafakur.
ini loh ilmunya Allah. Kamu lihat ciptaan, ingat Allah. Ada lagu Qur'annya toh? Apa? Lupa. Kita nari lagu Qur'ani satu ya. Qur'ani. Pasukan gajah yang ajaib ya. 1, 2, 3. Pasukan gajah upaya robohkan Ka'bah yang mulia. Pasukan gajah upaya robohkan Ka'bah yang mulia. Digagalkan dengan anehnya ajaib. Ingat yang kuasa, yang kuasa. Abraha dilempar batu api, mereka badau dimakan ulat. Abraha dilempar batu api, mereka badau dimakan ulat. Dia maha perkasa, siksa pendurhaka. Dia maha perkasa, siksa pendurhaka. Dikasih siksa di neraka. Yang ajaib tuh ingat yang kuasa, yang kuasa. Langsung pegang tongkat. Pukulan tongkat Musa ke batu, pancarkan 12 mata air. Pukulan tongkat Musa ke batu, pancarkan 12 mata air. Bukan tongkat hebat, bukan Musa hebat. Bukan tongkat hebat, bukan Musa hebat. Tuhan, kuasa Tuhan yang baik, ku ingat yang kuasa, yang kuasa. Nabi Isa mohon pada Tuhan, hingga turun hidangan dari langit. Nabi Isa mohon pada Tuhan, hingga turun hidangan dari langit. Bukan doa hebat, bukan Isa sakti. Bukan doa hebat, bukan Isa sakti. Kehendaknya, kuasanya yang ajaib diingat. Yang kuasa, yang kuasa. Yang lain wiridan di sana aja. Dia enggak bersama. Dia setoran aja. Ya, baik. Dari pasukan gajah upaya robohkan Ka'bah yang mulia. Gagalkan dengan aneh. Pernah kamu lihat pasukan gajah itu mau menyerang Ka'bah, tapi digagalkan dengan aneh. Anehnya apa? Datang burung Habil. Habil apa? Habil ya. Itu dia membawa batu yang panas berapi sehingga matilah pasukan gajah itu dilempar oleh burung tersebut. Nah, karena itu juga suatu tanda kebesarannya Tuhan. Allah juga memberikan rezeki itu bukan main-main. Kok Allah memberikan rezeki kepada orang yang kafir, orang yang tidak menyembah Dia? Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih. Tahu Qur'annya? Menyawi semuanya kau beri, yang kafir, munafik dan mukmin kau selalu apa? Pokoknya dia lupa. Ya, jadi Allah memberikan rezeki itu bukan orang kafir, bukan orang mukmin yang biasa saja, tapi memberikan ke semua umatnya ya, semua manusia. Rezeki itu enggak harus uang. Dan saat kita bergerak melakukan kebaikan itu juga satu rezeki yang baik ya. Terus lanjut, coba lihat yang 34. Ya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsira. Coba diarti perkatakan. Yo. Au atau yubiqhunna, dia menghancurkannya, bima disebabkan kasabu perbuatan mereka, hayafu dan dia memberi maaf angkasirin dari sebagian besar. Jadi baca arti keseluruhannya. Atau dia akan ya, atau dia yang menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak kesalahan. Nah, jadi Allah itu menghancurkan kapal-kapal itu jika Allah menghendaki, ya, karena perbuatan dosa mereka. Boleh jadi kapal yang seharusnya berjalan dengan baik di laut, sehingga orang yang di dalamnya mati dimakan oleh penghuni laut, ini boleh jadi karena Allah yang menjadikan semua itu, ya. Jadi tidak jauh dari takdir kita. Apa yang tiga itu, kematian, rezeki, jodoh, itu semua ada di tangan Allah. Kematian dimanapun kita akan mau pergi pasti akan merasakan mati. Kamu pernah lihat orang mati? Berbagai macam cara Allah menjadikan orang itu mati. Satu contohnya apa? Kecelakaan. Dua, sakit jantung, penyakit. Tiga, frustasi, ingin bunuh diri. Gantung diri. Terus banyak, ya. Allah menjadikan orang itu mati, ya banyak. Jadi senang mereka dicabut nyawa orang itu. Ya, kamu senang nggak dicabut? Hah? Mau nggak mau loh ini. Kamu akan itu semua, nggak saya aja. Kita pasti akan merasakan mati. Cabut nyawa kita. Terus tapi dalam keadaan apa? Apakah kita lagi ngaji seperti ini, Allah menjadikan kita mati? sholat, Apakah waktunya kita sholat atau berbuat maksiat? Kadang ya, orang mati dalam keadaan minum minuman keras, mati dalam memakai narkoba, mati dalam zina. Iya, terlalu hina ya. Terus apa lagi? Karena perbuatan dosa yang dia lakukan, dan dia memaafkan banyak kesalahan mereka. Allah mengampuni dosa-dosa semua orang kecuali satu, apa? Allah kan Maha Pengampun, tapi ada dosa yang tidak diampuni. Dosa saja nggak tahu. Tuh dia apa? Hah? Bisa. Orang itu ada di kisahnya, ceritanya sahabat Rasul itu, banyak yang dibunuh. Siapa? Umar tuh, Nabi Khattab kan dulu kan dia tuh marah, penggulat, suka membunuh orang. Tetapi karena ia dengar surah apa itu Shad, mungkin dia terhentak hatinya pengen masuk Islam. Ya, jadi dosa-dosanya yang terdahulu yang sering ia lakukan terhapus, terampuni, digugurkan sehingga ia masuk surga. Banyak juga kisah-kisah itu yang seorang pendosa pezina gitu, penjudi, pemabuk, yang ketika ia udah terlalu merasa banyak masalah, capek melakukan kemaksiatan, pengen mencari penasehat seperti kiai, seperti siapa? Ya ulama-ulama ya. Tapi ada yang ulama itu katanya, dia ceritakan, saya sering membunuh orang 99. Ulama ini bilang, oh tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa karena kamu sudah keterlaluan melampaui batas.
dengan membunuh 99 orang Dibunuh tanpa lagi. ya, kan kita kan udah tahu toh, sehingga dia merasa tidak enak dengan jawabannya, dia membunuh ulama tersebut sehingga genaplah 100. Oke, paham? Terima kasih waktunya. Dari sekian banyak pencerahan, penasehat dari saya, kurang lebihnya kalau salahnya dari saya, kalau dari benarnya itu sehubungan antara Allah ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala Muhammad. wabarakatuh. Udah deh.